Cara flash Samsung Galaxy A5 SM A520 FDS. Kali ini akan saya share untuk kalian semua yang belum memahami tentang cara menginstal firmware di device kalian. Kalian bisa langsung menyimak tutorial ini ya guys. Ini akan membantu kalian semua untuk mengatasi boot loop, lupa pola atau lupa password, mengatasi hang, mengatasi error dan lain sebagainya ya guys. Untuk firmware kalian bisa mendapatkannya langsung dari bagian tautan deskripsi di bagian bawah maksud kami guys. Kalian bisa mendownload ketiga file yang ada, yaitu Samsung, kemudian Odin, ada Samsung SP driver. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara flash, kalian bisa menyimak video ini terus ya guys. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe ya guys. Cara flash Samsung A5 SM A520 FDS XAD Indonesia. Kalau kalian ingin melakukan perbaikan seperti mengatasi boot loop, lupa pola, lupa password, tutorial ini bisa membantu kalian semua dalam melakukan perbaikan ya guys. Jika kalian sudah mendownload firmware tersebut atau ketiga file diantaranya Samsung A520 FDS, kemudian ada Odin, ada Samsung USB driver, kalian ekstrak terlebih dahulu firmware Samsung A520 FDS hingga kalian mendapatkan folder. Kemudian setelah diekstrak, kalian buka foldernya, kalian ekstrak lagi file yang ada di dalamnya ya guys. Kalian harus mengekstrak 2 kali karena ini saya buat dalam format saya kompres 2 kali sehingga akan terjadinya aman ya guys. Kalian tunggu hingga proses ekstrak selesai. Jika kalian memiliki masalah seperti error pada device kalian atau tiba-tiba nge-lag dan bahkan stok di logo secara tidak sengaja, atau beberapa hal lain seperti aplikasi telah terhenti, aplikasi sistem tidak merespon, mengatasi bug, tiba-tiba sinyal 4G nya kadang ada kadang enggak, kalian bisa langsung melakukan flashing supaya kinerja sistem kalian menjadi optimal kembali ya guys. Ini akan meningkatkan stabilitas pada device kalian, meningkatkan keamanan dan beberapa hal lainnya seperti yang sudah kami sebutkan ya guys. Sekarang kalian sudah memiliki beberapa file dukungan yang ada dan lengkap sesuai dengan yang kalian butuhkan. Ini ada yang untuk firmware sendiri terdiri dari 5 file, namun kalian bisa menggunakan antara 4 file untuk bisa diinstal di device kalian untuk melakukan perbaikan langsung ya guys, atau perbaikan software. Terkadang kita sebagai pengguna tidak sadar kenapa device bisa tiba-tiba stok di logo ya guys, atau tiba-tiba kalian lupa password padahal kalian yang membuatnya sendiri. Nah, untuk mengatasi tersebut guys, biasanya ada 2 kemungkinan yang bisa kalian lakukan. Jika kalian lupa password, kalian bisa melakukan hard reset seperti mereset data pabrik, mengembalikan pengaturan pabrik atau setelan pabrik. Yang kedua adalah yang paling kami sarankan adalah menginstal firmware atau menggunakan firmware ini untuk segera menghapus password tersebut ya guys. Ini akan melakukan flashing penuh dan memulihkan device kalian seperti awal lagi, namun berbeda dengan mengembalikan setelan pabrik ya guys. Oke, proses ekstrak sudah selesai. Kemudian kita akan lihat firmware-nya, atau di dalam foldernya akan ada file, diantaranya ada 5 file ya guys: AP, BL, CP, CSC, home. Sekarang kita kembali, kita masuk untuk ekstrak file lainnya. Kita ekstrak terlebih dahulu Odin. Odin kita ekstrak. Kemudian kita ekstrak juga Samsung USB driver.
Kemudian kita install Samsung USB driver di Windows kita atau di komputer kita. Ini kalian tinggal next saja ya guys, dan tunggu proses install mengatakan finish. Oke, sambil menunggu proses install, kalian bisa menyiapkan USB kabel, kemudian kalian colok dengan komputer kalian. Oke, setelah finish kita kembali, kita buka folder Odin. Selanjutnya kita buat device kita masuk di Odin mode. Contohnya seperti berikut. Nonaktifkan device kalian. Ini adalah satu contoh cara masuk Odin mode Samsung ya guys, Samsung A520F, tapi kami menggunakan device lain. Kalian tekan tombol volume bawah, kemudian tombol power home. Ketika tombol ini harus ditekan bareng ya guys, atau ditekan bersamaan, kemudian ditahan beberapa detik seperti ini hingga di layar device kalian muncul text warning seperti ini. Ingat, tekan tombol volume bawah, tombol power, tombol home. Kemudian setelah mengatakan seperti ini text warning, kalian tekan sekali tombol volume atas hingga masuk di Odin mode atau downloading seperti contoh ini ya guys. Kemudian kalian bisa colok USB kabel ke device kalian ke komputer. Setelah itu kita buka aplikasi Odin, konfirmasi OK. Kemudian kita mulai untuk menambahkan setiap file ke bidang Odin yang tersedia seperti file BL. Arahkan ke folder firmware Samsung A520F DS tadi, kemudian pilih file BL nya hingga tertambahkan seperti ini. Kemudian pilih file AP sesuai dengan nama kolom yang tersedia ya guys. Ketika menambahkan file AP ini akan cukup lama, jadi kalian harus menunggu. Jika Odin kalian mengatakan not responding, kalian harus tetap menunggu ya guys, sampai file AP ini tertambahkan seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk menambahkan file CP. Kemudian kita tambahkan lagi file CSC. Nah, cukup dengan 4 file ini ya guys, kalian bisa langsung melakukan flashing untuk memperbaiki device kalian dari masalah stok di logo. Nah, seperti ini. Jangan lupa pastikan device kalian terdetek dengan baik di bagian ADCOM di atas contohnya. Kemudian kalian klik tombol start untuk memulai flashing firmware di Samsung A520F DS. Ini adalah salah satu contoh yang kami sajikan buat kalian semua agar benar-benar memahami tentang cara flash Samsung A5SM A520F DS, di mana kalian bisa melakukan perbaikan beberapa hal seperti perbaikan software ya guys. Oke, kalian tetap harus menunggu hingga proses ini flashing selesai. Kalian bisa bersantai, mungkin tidak memakan waktu beberapa lama atau mencapai 30 menit ya guys, biasanya hanya sekitar 20 menit. Oke, flashing sedikit lagi, hampir selesai. Oke, flashing Samsung Galaxy A5SM A520F sudah selesai, sudah kalian lakukan dengan baik. Sekarang kalian bisa memutus sambungan USB kabel dari device kalian. Kemudian kalian harus menunggu lagi sampai device kalian selesai loading ya guys. Kemudian kalian bisa melakukan konfigurasi. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua ya guys. Terima kasih.